Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Hakim SPD, nomor peserta PPG 2015 0261 1052 dengan NIM PPG 2261 0021 9019 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk UIN pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Ada yang sakit tidak nih? Tidak ada. Yang hari ini tidak hadir siapa? Terima kasih banyak. Dari sakit, semoga menurut bapak yang lain tetap dalam keadaan sehat walaupun sakit, semoga cepat sembuh. Ya. Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan Bang. Apa situ aja kalau. Terima kasih kepada Rahman sudah memberi doa hari ini. Biar lebih semangat lagi kita belajar. Kita nyanyi lagu wajib. Lagu wajib apa? Mau langsung nyanyi atau kita nyanyi pakai slide? Pakai slide, boleh. Ya, ini sama-sama lah. Walaupun tadi temponya agak lambat, tapi nggak apa-apa, nanti kita perbaiki lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Tadi ketinggal, jadi agak pales. Musiknya duluan, nyanyinya dulu di belakangan, jadi ketinggal. Nah, untuk belajar hari ini, silakan duduknya rapi, persiapkan alat tulisnya untuk belajar. Oke, kalau sudah siap semua. Nah, kita hari ini belajar tentang peredaran darah manusia. Kenapa ini penting untuk kita pelajari? Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan supaya menjaga kesehatan kita, apa yang harus tidak kita lakukan atau tidak kita hindarkan lah, kita hindari agar peredaran darah kita lancar, badan kita bisa sehat. Nah, nanti kita pelajari sama-sama. Di sini ada yang tahu tentang peredaran darah manusia belum? Peredaran darah manusia. Bapak sebelumnya pernah beberapa kali cerita bahwa Bapak berapa kali donor? Total Bapak sudah 31 kali donor darah. Umur minimal untuk donor darah itu umur 18 tahun. Nah, setelah 18 tahun kalian baru bisa donor darah dengan syarat berat badan mencukupi, tidak ada minum obat dalam 3 hari terakhir, terus jangan begadang, terus tekanan darahnya stabil. Nah, itu banyak faktornya. Kenapa harus seperti itu? Biar darah yang kita donorkan itu bagus untuk orang. Nah, kalau darahnya kada bagus, berarti peredaran darah di tubuh kita juga kada bagus, banyak penyakitnya. Nanti kita pelajari sama-sama. Bila peredaran darah kita tidak lancar, penyakit apa saja yang bisa menyerang tubuh kita. Nanti kita pelajari sama-sama. Nah, hari ini
sama seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita belajar tema 4, sehat itu penting. Masuk tema 1, peredaran darah harus sehat. Boleh Bapak minta tolong Nadira, coba bacakan yang nyaring. Tujuan pembelajaran serta didik dapat menganalisis organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Peserta didik mampu membuat gambar cara kerja organ peredaran darah pada manusia. Sama lagi. Yang nyaring. Peserta didik dapat menganalisis bagian-bagian kantung. Peserta didik dapat membuat kantung. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi kita belajarnya ada tujuannya, jangan yang belajar karena tahu apa yang mau kita capai, apa yang mau kita kerjakan, kenapa kita harus mengerjakan ini, kenapa kita harus belajar ini, tanpa tahu tujuannya. Sama kayak kita berkendara nih, kita naik motor aja, tapi kita tahu tujuannya, bensin habis, duitnya habis, awak ujung-ujungnya kita tahu tujuan, berbuyut lagi ke rumah. Sekarang Bapak minta kalian untuk kelompoknya, Bapak kasih waktu 2 menit untuk kelompok. Video tentang materi kita hari ini, peredaran darah. Jadi silakan saksikan video dulu. Media pembelajaran sistem peredaran darah manusia. Pada media pembelajaran kali ini, yang akan kita pelajari adalah apa itu sistem peredaran darah, organ peredaran darah besar, dan peredaran darah kecil. Setelah kalian menyaksikan video tadi tentang peredaran darah, jantung, yang pertama Bapak tanya, bila kita lagi sangkal, dia lagi sakit hati, yang berasa di awak kita di bagian mana? Jantung. Maka sakit hati lancar motornya. Terus sakit hati pun aja. Padahal yang di jantung, hati itu kan di sini, di bawah lagi, di bagian sebelah kiri dari di bawah dada kita di sebelah kiri. Nah itu bedanya. Cuma perumpamaannya sakit hati karena hati itu sifatnya lembut. Padahal yang sebenarnya sakit waktu itu jantung, kenapa jantung? Karena pompanya lebih cepat. Tapi biasanya jantung kita memompa lebih cepat, peredaran udara kita jadi kali normal, jadi sesak nafas, jadi sakit hati, itu yang dirasakan. Tapi kita umpamakan dengan sakit hati, itu yang biasanya. Nah yang kedua, kalau donor darah tadi ada pembuluh, ada 2 pembuluh darah, pembuluh arteri dengan apa namanya, vena. Kalau donor darah yang digunakan di mana, arteri atau vena? Pembuluh balik atau pembuluh nadi? Pembuluh nadi itu arteri, pembuluh venanya, pembuluh baliknya vena. Yang mana yang digunakan untuk donor darah? Pembuluh balik atau vena. Kalau yang ditusuk waktu donor darah pembuluh nadi, bisa hilang napasnya, orang-orang bisa hilang juga. Kalau darah yang disebut lewat nadi, makanya disebutnya lewat vena. Tadi kalian sudah melihat juga perbedaannya. Pembuluh nadi atau arteri itu terletak lebih dalam daripada kulit, dindingnya lebih tebal. Kalau pembuluh vena atau pembuluh balik tadi, dia tipis dekat permukaan kulit, makanya diambil untuk digunakan untuk donor darah karena dekat kulit, jadi jalurnya masuk paling jauh. Kalau mau ngecek, nih, pembuluh nadi itu letakkan di sini. Ada kiri kanan gelangnya.
Pembuluh nadi letakkan di sini paling nyaman. Tadi disebutkan juga berdenyut, denyutnya berasa. Nah, saat kalian tekan di sini, ini ada denyutnya. Ini pembuluh nadi, cuma lebih dalam. Jadi tidak seperti pembuluh pena atau pembuluh balik. Di sini atau di sini ini berasa dari apa jantung. Nah ini berasa apa kan? Coba kan tegas ini ya. Nah itu berasa seperti denyut jantung, padahal itu adalah denyut peredaran darah yang dialirkan ke tangan kita. Ini salah satu mudah mencari pembuluh darah apa? Nadi atau arteri tadi. Terus untuk pena di tangan juga di sini digunakan untuk donor darah. Lebih mudahnya di sini. Dia agak tipis, biasanya kelihatan. Makanya sebelum donor darah itu biasanya tangan kita suruh dibersihkan supaya kena diget dulu, supaya tidak kotor. Yang kedua itu dipakai untuk mengetes tekanan kita. Di sini dikompres, jadi agak kelihatan timbul. Nih, kelihatan. Kalau pembuluh nadi tadi tidak kelihatan, walaupun bagaimanapun seperti ini, kalian tidak kelihatan pembuluh nadi karena agak dalam. Tapi kalau pembuluh pena, dia tekan seperti ini bakal kelihatan. Ini yang digunakan untuk donor darah. Tapi kalau kalian tidak tahu, bukan ahlinya, jangan sembarang tusuk. Habis darahnya keluar kena. Sudah kurus, habis darahnya kena. Terima kasih Pak Han. Nah jadi itu contoh mudahnya kita pembuluh balik dengan pembuluh nadinya. Seperti itu. Lihat videonya sudah kita jelaskan juga. Terus ada 3 macam tadi yang sudah kita pelajari untuk organ tubuh manusia untuk peredaran darahnya. Yang pertama jantung yang fungsinya sangat vital untuk memompa darah dari tubuh kita ke seluruh dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh balik lagi ke jantung lagi. Nah, yang di bawah adalah pembuluh darah. Kalau disambung-sambung tadi berapa panjangnya? 160.000 kilometer. 160.000 kilometer panjang pembuluh darah kita kalau dari ujung sampai ujung disambungkan. Dari Sampit ke Palangka itu jaraknya kurang lebih 400 km. Bukan 400 km, 4 jam kita tempuh dari Sampit ke Palangka. Pembuluh darah kita semuanya yang di awak kita ini, di awak kita yang kecil ini, yang sedikit ini, yang pendek ini, totalnya 160 km. Jadi 1000 kali lipat dari jalan Sampit ke Palangka. Itu panjangnya, luar biasa ciptaan Tuhan di tubuh kita. Yang selanjutnya adalah paru-paru, berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Jadi di darah itu kalau tidak ada oksigennya itu bahaya juga. Makanya bisa darah beku segala macam. Jadi harus ada oksigen. Itu gunanya untuk paru-paru. Nah, Bapak punya pantun. Coba Isya, bacakan Isya pantunnya. Tubuh sehat, puncak syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Ya, ini pantun tentang peredaran darah pada manusia. Rambut lebat, rambut subuh, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Pernah melihat darah kalian terhambat nggak? Bapak tidak menganjurkan, tapi suatu waktu dicoba kalau ada karet gelang. Tapi ini pernah kejadian, paman Bapak jarinya putus karena karet gelang. Tapi dipotong putusnya. Kenapa? Karena kalau dibiarkan akan membusuk menjalar ke yang lain. Jadi jari manis beliau itu putus di sini. Kenapa? Karena karet gelang, peredaran darahnya mati. Terus membusuk kalau dibiarkan membusuk akan sampai ke seluruh tangan. Jadi mau tidak mau dipotong, diamputasi. Cara melihat peredaran darah yang kali jalan, mungkin kalian pernah mencoba, pernah lihat
Kalau peredaran darah tidak mengalir atau ada hambatan, kalian seperti ini, lama-kelamaan tangan kalian atau jari kalian akan membiru. Nah, itu bukti bahwa peredaran darah di tubuh kalian tidak berjalan dengan normal. Nah, agak beda warnanya sudah. Belum lama. Rasanya juga tidak enak. Ini agak kencang. Coba dibandingkan, Pak Kadila. Bandingkan yang ini dengan yang ini. Dipegang aja. Kencang. Iya. Yang ditutup peredaran darahnya agak kencang. Karena darah yang di sini tadi menumpuk, pada tahu mengalir kemana. Ini yang jadi masalah. Kalau darahnya menumpuk, jadi tahu kemana, jadilah makin lama makin merah hitam, jadi biru nanti, dan kalau dibiarkan kelamaan akan jadi rugi kita, kehilangan jari atau bagian tubuh kita. Jadi kalau peredaran darahnya atau darahnya mengalir lancar di seluruh tubuh, tubuhnya akan sehat. Kalau tubuh sehat, apa yang perlu kita ucapkan? Rasa syukur. Jangan, aku ini sehat, biar ada bersyukurin, biar ada berdoain. Itu salah lah. Nah, terus Bapak ada video juga tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 tentang kagem. biasanya di video. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Nah, sudah dibuka halaman 13-14-nya. Sama dengan di video tadi, di situ dijelaskan ciri-ciri pantun. Coba Farhan buka halaman 14 Farhan. Nah, bacakan ciri-ciri pantun Farhan. Ciri-ciri pantun. 1. Pantun bersajak AB. 2. 1 bait terdiri atas 4 baris. 3. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu 1. Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. 2. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Oke, terima kasih Farhan. Nah, di situ dijelaskan ciri-ciri pantun. Ada yang namanya belakangnya, akhirannya AB. Itu disebutkan AB kan? AB itu bukan belakangnya huruf A dengan B, tapi misalnya di atasnya belakangnya A, yang kalimat keduanya I, berarti kalimat ketiganya A lagi, kalimat keempatnya I. Ya, jadi 1 dengan 3, kalimat pertama dalam kalimat ketiga itu belakangnya ujungnya harus sama hurufnya. Kalimat kedua dan keempat ujungnya harus sama juga. Nih contoh yang halaman 13-nya. Belakangnya matahari, I belakangnya. Kalimat ketiganya bela diri, I belakangnya. Kalimat kedua membara, A belakangnya. Kalimat keempat gembira, A belakangnya. Jadi itu maksud AB. Kalimat pertama dan kalimat ketiga itu harus sama ujungnya. Kalimat kedua harus sama dengan kalimat keempat. Terus yang tadi disebutkan atau dibacakan Farhan, sampiran atau biasanya pembuka di pantun. Kalimat pertama dan kalimat kedua itu sampiran namanya, kalimat pembukanya, bukan isinya. Tapi makna dan tujuan yang tersampaikan di pantun itu ada di kalimat ketiga dan keempat. Jadi kalimat pertama dan kalimat kedua kadang-kadang tidak berhubungan dengan kalimat ketiga dan keempatnya. Nah, terus tadi waktu menyaksikan video, kawannya takon, adik siapa takon, apa aja? Kalau di ciri-ciri pantun tuh 8 sampai 12 suku kata panjangnya. Suku kata, bukan kata, ingatlah dibedakan. Kalau kata, ini contoh pantunnya di bawah aja.
Ada beberapa kata di sini. Yang nomor 1 contoh pantun kanak-kanak. Ada beberapa kata kalimat utamanya. Kalimat utamanya saja. Ada 4 kata. Kalau suku katanya ada berapa? 27. Jawabannya 9. Lupa pelajaran suku kata. Suku kata tuh kayak kalian menghijak, tapi lebih cari atau lebih yang diutamakan kalian cari yang bisa disebutkan. Contoh kata terbang dibagi 2. Perhatikan apa? Kata terbang. Nah, kata terbang. Kalau kita pisah jadi apa bacanya? Tebeang. Tebeang. Teberang. Jadi lain, tidak bisa dibaca. Berarti ini bukan suku kata yang benar. Bapak coba lagi. Apa bacanya? Terbang. Sementara kata utamanya terbang. Jadi terbang. Jadi kada pas. Jadi ini suku kata yang salah. Bapak contoh lagi. Apa bacanya? Nah, terbang. Sama kayak katanya. Jadi mencari suku kata itu yang bisa sama pengucapannya dengan kalimat dengan kata aslinya. Biar kada ribet. Terbang. Ada berapa suku katanya? Ada 2. Ada terbang. Yang terakhir ada kata kutilang. Kutilang. Siapa yang tahu ada berapa suku kata? Ada 2. Ada siapa? Ada 3. Ada 3. Yang menyebutkan bahwa ini ada 3 suku kata kanan. Yang 2 Alia, kayak apa menguntungnya? Kut. Kayak gini. Ya, terus T-nya sudah terpakai. Kalau dipakai lagi T-nya. Hilang gini. Berarti ada 2 suku kata. Aura yang bilang 3 suku kata kayak apa? Ulu ini. Terus ini hilang. Seperti ini. Nah, jawabannya benar 7 kata Aura. Tepuk tangan dulu untuk Aura. Nah, cara mencari suku kata jadi seperti itu. Cari potongannya yang bisa dihija sama dengan kata aslinya. Kata aslinya kutilang. Dipisah jadi kutilang. Kalau punya Alia tadi kutilang. Apa yang hilang nih? Kutnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi suku kata itu adalah kata yang bisa dibagi di bawahnya, di dalamnya lagi. Nanti ya suku katanya lah. Nah, ini bapak bagikan LKPD. Satu kelompok ada 2 LKPD. Tapi isinya sama aja lah. Ini supaya lebih mudah mengerjakan aja. Kenapa bagi bapak buat satu kelompoknya. Nah, sekarang silakan tulis dulu kelompoknya kelompok berapa. Misalnya kelompok 1 tulis 1, habis itu dalam kurung SASA TUTU. Hurufnya ditulis 2, angkanya ditulis, hurufnya ditulis 2. Terus nama anggotanya ada 4 ditulis, anggotanya 3 tulis 2.
Kalau sudah tulis namanya. Ya, sambil kalian menulis nama, di halaman ketiga itu ada beberapa petunjuk. Nah, di sana yang pertama diskusikan bersama kelompokmu mengenai apa itu pantun. Yang kedua, petunjuk A. Bacakan Farhan yang kedua, Farhan. Petunjuk yang kedua. Carilah informasi melalui buku, internet, dan media lainnya tentang pantun. Iya. Yang ketiga ya Nur, bacakan Nur. Di LKPD ya Nur. Petunjuk yang ketiga, halaman ketiga. Ya, petunjuk nomor 3. Tuliskan tentang pantun pada kolom berikut. Iya. Andrian, bacakan nomor 4 Andrian. Setelah selesai presentasi. Media lainnya. Siapa yang mencari pantun di buku, siapa yang mencari pantun di internet, siapa yang mencari pantun misalnya di media lain itu seperti koran, majalah. Nah, silakan kalian bagi tugasnya, diskusikan dulu. Silakan didiskusikan dulu. Silakan diskusikan apa kelompok. Sudah ditentukan tadi kan yang mencari pantun di internet, di buku atau media lainnya sudah ditentukan. Sudah. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan warna pantun mengenai peredaran darah. Karena kita tadi belajar tentang peredaran darah, kita membuat pantunnya tentang peredaran darah. Silakan dikerjakan. Ingat, LKPD-nya memang ada 2, tapi isinya samalah. Biar kalian lebih mudah mengerjakan saja, membaca petunjuknya, membaca tujuan pembelajarannya. Silakan dikerjakan dan ditulis di LKPD-nya. Diskusikan kawannya. Pakai nama kawannya kalau mau pantunnya bisa. Misalnya pakai nama Alia baju merah. Nah, karena pantunnya ada darahnya misalnya. Sama-sama belakangnya ada irama AB tadi. Misalnya Yanu berlari. Nah, karena di pantunnya ada pembuluh arteri. Nah, ada irama I-nya juga. Ada irama AB-nya. Jadi pakai nama kawannya, pakai kegiatan sehari-hari bisa. Ingat sih, pantunnya jangan sembarangan lah, harus ada unsur peredaran darahnya yang ada hubungannya dengan
pelajaran kita tadi tentang peredaran darah. Baik itu cara dia beredar, organnya, atau gejala-gejalanya kalau peredaran darahnya tidak lancar. Apakah ada kesulitan? Maaf. Ada yang mengalami kendala kesulitan? Tidak. Nah, tadi Bapak minta membuat satu pantun. Boleh di bawahnya ditambahkan pantun bebas, terserah kalian. Misalnya 2, 3 kucing berlari. 2, 3 kucing berlari. Assalamualaikum Malika dan Utari. Nah, pantun bebas. Terserah. Kalau hendak mengambil di buku pantun bebas silakan. Kalau hendak bebas mencoba membuat sendiri pantun bagus lagi. Kalau ada yang bisa membuat pantun sendiri yang bagus, kayak Jajib, bahkan semua pantun. Ya, sudah selesai membuat pantunnya? Sudah. Ada berapa pantun satu kelompok? 2. Ada 2. Nah, sekarang Bapak minta kalian maju ke depan, mempresentasikan pantun yang sudah kalian diskusikan dengan kawan satu kelompoknya. Kelompok mana yang mau duluan? Ya, kelompok 1, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Najwa Fitriuddin. Nama saya Baradila Indiani. Nama saya Ahmad Yasir. Kami akan mempresentasikan pantun yang sudah kami buat. Lautan yang banyak airnya, sarangnya di pinggir sungai, kuranglah garam dan gula, alberta hindar dari hipertensi, pantun tambah, suci hitam anaknya belang, jatuh ke tanah, dimakan musang, hatiku rindu pagi dan petang, menunggu ayam yang tak kunjung datang. Iya, menunggu ayam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan tutup. Tadi sudah kelompok 1 maju untuk mempresentasikan pantun hasil diskusi mereka. Sekarang kelompok mana lagi yang mau maju? Ya, kelompok 2 dulu angkat tangan. Silakan. Kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan. Dan nama saya Aisyah Fitari. Nah, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 3. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama membuat pantun tentang peredaran darah. Yang jadi masalah waktu mempresentasikannya apa tadi? Apa yang jadi masalah? Suaranya berbisik kalau sudah bukan yang di depan. Dia seperti bapak, atau kalau bisa lebih lantang lagi, lebih nyaring lagi. Apalagi nih orang yang kadang memiliki kekurangan kayak bapak. Apa kekurangan bapak? Nah, tidak bisa nyambat R. Seharusnya orang yang bisa nyambat R harus lebih pede di depan. Lancar. Nah, nanti selanjutnya kalau ada presentasi lagi atau kalian membaca nyaring di kelas, disuruh membaca nyaring di mejanya masing-masing, atau disuruh membaca undang-undang waktu upacara, membaca janji siswa, suaranya harus lebih lantang, bukan sekedar nyaring, lantang. Jadi nyaring dan jelas. Apalagi R-nya jelas. Bapak R-nya ada jelas ya bapak pede. Nah, kalian yang tidak ada kekurangan dalam penyebutan kata atau kalimat atau huruf, seharusnya kalian udah pede. Oke kalian? Nah, semuanya oke lah. Nah, saya udah lanjut. Jadi mau tidak mau udah sama seperti pantun yang di kelompok 3 tentang pembuluh
Nah, jadi sudah sesuai tema masing-masing. Sangat bagus dan ada puisi tambahan juga. Berarti kalian sudah bisa membuat puisi atau mengetahui puisi dengan benar. Ada iramanya, ABAB paham. ABAB itu bukan belakangnya harus ABAB, tapi kalau belakangnya ada H, kalimat pertama, berarti kalimat keberapa yang harus ada H juga? Ketiga. Mantap. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian merasa lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah. Kenapa lebih mudahnya? Apakah karena ada video, kita menggunakan teknologi dari video YouTube? Apakah itu membuat lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah. Lebih rajinlah membaca, biar wawasan kita luas. Karena tadi buku adalah jendela dunia. Begitu kita membaca buku, kita melihat isi dunia. Buku apa yang kita baca, itulah dunia yang akan kita pantau atau kita lihat. Hari ini belajar apa aja? Membuat pantun. Apalagi? Peredaran dalam manusia. Nah, selanjutnya Bapak ada soal yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan soal-soalnya. Jangan sampai lupa masalah menulis nama, tanggal hari ini, tema berapa, temanya apa. Jangan sampai lupa menulisnya. Kalau ada kesulitan dengan soalnya, silakan tanya. Tanggal 6. Hari ini tanggal 6. Ya. Waktunya seperti yang Bapak sampaikan tadi sudah sisa 30 detik. Silahkan diselesaikan tugasnya. Sudah? Mantap. Aman sudah? Sudah, mantap. Isinya sudah juga? Kalian sudah belajar banyak hari ini tentang peredaran dalam manusia, tentang pantun, sudah mengerjakan LKPD, sudah membuat pantun, sudah mempresentasikannya, sudah mengerjakan soal juga. Ada berapa soal tadi? 12. Bapak sangat mengapresiasi kalian hari ini. Kalian belajar dengan sangat aktif, seru, dan mengingat pelajaran hari ini. Selanjutnya nanti untuk belajar di rumah, kalian boleh membuka bukunya halaman 11 sampai 19 untuk persiapan belajar besok lagi. Kita, halaman kita. Ya, halaman 11 sampai 19. Jadi di rumah buku temanya coba angkat pahan aja. Nah, benar ini ya. Nah, bukunya jangan dalam tas aja. Sampai rumah pasang terus. Jangan gitu. Lah, kalau perlu memang kalau ada gantungannya, ada tempat gantungannya, bukunya dikeluarkan dulu. Jangan tasnya langsung digantung. Bukunya banyak dalam tas, peralatannya banyak, langsung digantung. 3 bulan habis tasnya kebaratan. Pelajaran hari ini sekian. Silakan dirapikan alat tulis bukunya, simpan dalam tasnya. Kalau sudah dirapikan, karena hari ini kelompok 3 yang paling baik presentasinya, Bapak minta Isya pimpin doa. Di situ ada Bapaknya. Ya, ayo suruh ulang nih. Harus jelas. Agak lantangi dikit suaranya. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama Islam. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya tetap belajar seperti ini. Bapak Kiri mengajarkan hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.